taala, yang dengan demikian alhamdulillah kita masih dapat sama-sama untuk duduk kembali dalam kajian kita yang berkaitan dengan pembacaan kitab Sunan At-Tirmizi. Namun sebelum kita awali pembukaan kajian kita, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita kirimkan suratul Fatihah ini untuk para masyayikh kita, wabil khusus al-muallif hadzal kitab Al-Imam At-Tirmizi, dan juga kepada para guru-guru kita, orang tua kita, wabil khusus untuk Musnidil Asr Syekhina Syekh Muhammad Yasin ibn Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki, dan juga kepada guru kita Maulana Sayyid Abdullah bin Muhammad Siddiq Al-Ghumari Al-Maghrabi, dan juga kepada guru kita Al-Muhaddis Sayyid Abdul Aziz bin Muhammad Siddiq Al-Ghumari Al-Maghrabi, dan juga untuk guru kita Al-Arif Billah Syekh Ibrahim ibn Daud Al-Makki, wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa sanadihim, anna Allah tabaraka wa ta'ala yataghashana wa yataghashahum bil maghfir wa rahmah wa yu'li darajatin fil jannah, wa anfa'na ya Allah bi ulumihim wa barakatihim wa nafahatihim fid dunya wad dunya wal akhirah. Sayyidina wa lahum ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Dan kita baca suratul Fatihah sekali lagi, kita khususkan untuk Khadim Haziz Zawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara dan juga keluarganya dan para muhibbinnya, dan memberikan kemudahan-kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, dan jadikan para muhibbinnya yang bermanfaat bagi agama manusia dan bangsa. Ala hadzini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullahi ta'ala wa nasta'inu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ila ilmina birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sekalian, para asatiz dan asatizat ahli majlis yang dirahmati Allah dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan lagi kajian kita pada kesempatan siang hari ini, yaitu bab maja'a fi karahiyati al-buzaqi fil masjid. Ya Ustaz Aska, betul. Nah. Amin, amin. Qala haddatsana Muhammad bin Basyarin qala haddatsana Yahya bin Sa'idin an Sufyana an Mansurin an Rib'i bin Hirashin an Tariq bin Abdullah al-Muharibi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza kunta fis salati fala tabzuq an yaminika walakin khalfaka aw tilqa shimalika
أو تحت قدمك اليسرى. قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وحديث طارق حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة. قال وقال عبد الرحمن بن مهدي أثبت أهل الكوفة منصور بن المعتمر. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. نعم. Bab ma jaa fi karahiyati al-buzaqi fil masjid. Bab ini menjelaskan tentang hadis ya, yang menjelaskan tentang makruhnya hukum kita itu berbuzak, itu artinya apa, beriak kalau gitu ya, atau berludah ya, fil masjid, di dalam masjid. Bab ini adalah salah satu bahagian yang harusnya ini menurut para muhaddisin ini ditakhir. Ya, karena apa? Karena dua bab ini adalah bab yang memisahkan di antara hukum tentang sujud tilawah. Ya, artinya ada yang ini kan apa, Imam Tirmizi, sekelas Imam Tirmizi aja dikritik kan gitu ya. Apalagi kita ya biasa-biasa aja lah. Jadi ada beberapa ulama muhaddisin, min kibar muhaddisin, mengatakan seyogianya bab ini apa namanya, ditakdim di dalam bab salat gitu. Jangan di bab masalah sujud. Ini kan sujud tilawah nih sebenarnya. Ya. Jadi menjelaskan tentang makruhnya kita untuk melakukan berludah, ya termasuk kan tadi beringus, ya, nakhomah, kemudian juga beriak. Itu bagian daripada hal yang dimakruhkan hukumnya di dalam di dalam masjid. Imam Tirmizi menjadikan dasar hukum tersebut dari salah satu hadis yang diriwayatkan dari gurunya yang bernama Muhammad ibnu Bashar. Wa bisanadin al-muttasil al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi fid darin amin. Qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar haddatsana Yahya bin Sa'id an Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri an Mansur ibn Mu'tamir an Rib'i ibn Hirash al-Kufi an Tariq ibn Abdullah al-Muharibi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kunta fis salati fala tabzuq." Ya, fala tabzuq an yaminik. Walakin khalfaka aw tiqa'a shimalika aw tahta qadamika al-yusra. Ini adalah salah satu hadis dari beberapa hadis yang menjelaskan hukum makruh kita berludah di masjid. Apalagi ketika kita sholat. Ya. Ini kan maksudnya kita nih lagi sholat nih. Atas dasar hadis inilah ya, itu ada beberapa hukum yang menyangkut tentang keutamaan daripada menjaga kebersihan masjid. Ya. Dan ini juga menjelaskan tentang inayah ya, al-masjid. Kita di dalam upaya memelihara dan menjaga wa tathhiriha ya, dan juga membersihkan, mensucikan terhadap masjid minal qadharati, dari kotoran ya, apalagi wan najasat ya, dari segala najis.
Karena ini ada esensi, ya, di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, wa idz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud. Itu salah satu ayat, itu ayatnya aja udah. Ya. Jadi hukum di dalam kita memelihara kebersihan masjid, yang pertama ada dasar ayat. Najis ini bisa menjadi najis aqadi, akidah, dan juga najis zahiri. Apa zahiriyah? Yaitu yang berkaitan dengan tadi. Segala najis yang kita bisa lihat, kotoran, dan segala apa, qazarat, yang harus apa? Yang harus steril dari tempat ibadah. Jadi jangan dicampur-campur ibadah. Sendiri-sendiri. Ya. Mau tanggal 25 Desember kayak mau apa? Masing-masing. Kita begitu juga. Nggak boleh disatuin tata cara ibadah. Jadi bukan hanya kotor dalam sisi apa? Kebersihan lantainya saja. Kotor di dalam apa? Sisi keyakinan pun demikian. Bagaimana kita mau beribadah kalau hati kita masih apa? Tadi kotor tuh bercampur. Ya. Dengan apa? Dengan norma-norma yang membawa kepada kesyirikan. Nggak boleh. Jadi ini harus apa? Bersih zahiran wa batinan. Itu salah satu apa? Fungsi masjid itu untuk kita selalu menjaga dan kita memelihara dari berbagai macam hal, ya, yang dapat apa? Merusak ibadah yang dilakukan oleh seseorang di dalam masjid tersebut, sebagaimana yang telah diwasiatkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Adapun hadisnya, nah, ini diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari hadisnya Abdullah ibn Tariq ibn Abdullah al-Muharibi. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kunta fis shalah." Artinya orang itu ketika di dalam melakukan sholat. Jadi dalam sholatnya nih, bukan di masjid saja. Yang dimaksud di apa? Fis shalah, dalam keadaan sholat. Kalau seandainya kamu dalam keadaan sholat atau pada waktu sholat, pada tabzuk, janganlah kamu meludah. Jangan kamu meludah kalau seandainya apa? Enggak terpaksa. Pada tabzuk an yaminika. Janganlah kamu meludah ke arah kanan. Di arah kanan kamu. Jadi kalau kita meludah gitu, jangan arah kanan nih. Ya. Kemudian di dalam salah satu riwayat yang dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, itu dijelaskan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dalam lafaz itu dikatakan, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum ila sholati fala yabsuq amamah." Jadi di sini nggak disebutkan di depannya. Ya, sebab orang kalau melihat salah satu hadis saja, janganlah kamu meludah di arah kanan kamu, walakin khalfaka, gitu ya. Akan tetapi beludahlah di arah belakang. Kalau ada orang di belakang gimana? Bisa ditabokin kita. Nah, jadi kan harus kita lihat juga ilatnya nih. Dibolehkannya ketika kapan? Ya. Jadi enggak serta-merta di sini kita melihat kepada zahir hadis tersebut, walakin khalfaka, walaupun ada orang kita beludah juga gitu. Nah, kalau ke belakang gimana coba? Kalau ke belakang kita meludah gimana? Kan berbalik ya. Lagi sholat berbalik gimana coba? Ya.
Au tilqa'a shimalika. Atau sebelah kiri. Hmm? Au tahta qadamika al-yusra. Atau di bawah kaki sebelah kiri. Ini tentunya kita nggak bisa melihat kepada konteks hadis ini secara utuh. Nggak bisa. Harus memerlukan suatu pengertian yang lebih dalam lagi. Kapan itu dibolehkan? Ya. Nah, kemudian tentunya dibolehkannya ketika dalam keadaan tadi darurat. Ya. Dan ada di sebagian hadis itu dijelaskan kalau memang itu dalam keadaan darurat, disuruh apa? Disuruh beludah apa? Pitoropi saubika. Jadi bukan nggak dikorbanin tempatnya, dikorbanin pakaian kita. Torop itu artinya apa? Ujung, ya, ujung apa? Baju kita diludahin gitu. Sampai seperti itu. Tapi Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya beludah itu keluar 2 huruf, maka batal sholatnya. Lebih kacau lagi kan. Nah, jadi apa? Itu kan dalam keadaan apa namanya emergency sekali gitu ya, udah nggak bisa ditahan lagi kali. Apa iya sih beludah nggak bisa ditahan? Maka jangan biasain beludah waktu sholat. Jadi fala tabzuk an yaminik ini apabila apa namanya di sebelah kanan apa di sebelah kiri kita itu nggak ada orang yang sholat, artinya kalau kita sendiri. Nah, kemudian kalau dikatakan boleh kita meludah di masjid tadi, apabila masjid itu kayak di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih pasir. Sekarang ada masjidnya pasir. Nah, ada humble, pakai karpet begini. Hmm? Oh, Sidoarjo, sianan tuh, ya nggak diperhatiin sama DMI berarti. Nah, kalau seandainya beludah itu mengenai lantai, berarti kan jadi kotor. Tambah apa namanya? Tambah musibah lagi gitu ya. Nanti orang mau sholat di tempat itu. Dulu kan ada kisah ketika orang dusun itu masuk ke masjid lalu dikencing. Kan enaknya kencing di masjid. Ya malum lah. Karena apa? Dulu masih pasir. Nah kalau sekarang udah lantai, gimana kita mau bisa bersihin? Rasulullah SAW ketika melihat ada bekas apa ludah itu di depan masjid, di tembok masjid itu, sampai apa? Disuruh ambil apa? Disuruh ambil batu. Ya, nawilni hajara, kemudian fayan hat, lalu diusap-usap itu dibersihin. Artinya untuk apa tadi? Membersihkan, ya kan? Tempat apa? Tempat so sholat harus apa? Bersih gitu. Ya. Kenapa? Karena kita di dalam sholat itu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita apa namanya? Melihat kepada hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya di dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum ya ila sholati fala yabsuq amamah." Kalau kamu dalam keadaan sholat, maka jangan beludah ya, di arah depan. Kenapa nggak boleh kita beludah pada saat kita sholat? Karena apa? Wa innahu yunajillaha. Sebab dia lagi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Madama fi musallah. Selagi orang itu di dalam apa? Tempat sholatnya. Wala an yaminihi fa innahu an yaminihi malaka. Atau ya malaka. Karena apa? Dan janganlah kamu meludah sebelah kanan kamu, karena di sebelah kanan kamu itu adalah ada malaikat. Ya. Nah, itu kan artinya apa? Ketika orang sedang melakukan sholat, dia sedang berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bermunajat. Jadi jangan sampai merusak di dalam munajat itu dengan hal-hal yang sifatnya tadi ya sepele dengan sebab meludah tadi.
Sehingga apa? Akan merusak daripada ya, munajat yang kita lakukan. Gitu. Nah, ini penting untuk apa? Ya, untuk kita memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kebersihan masjid. Sehingga apa yang telah diwasiatkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim juga, Nabi Ismail itu menjadi dasar ya, bagi kita itu untuk apa? Untuk senantiasa menjaga daripada keheningan di dalam bermunajat. Kenapa? Karena bisa menghilangkan konsentrasi orang lain. Kalau kita beluda kan menghilangkan konsentrasi. Ya. Walaupun sebenarnya urusan kita itu nggak ada urusan sama orang yang sebelah kita. Ya. Ya kalau kita kan suka kalau sholat tuh bawa sapu tangan atau tisu lah gitu ya. Jadi kalau kita meludah ya taruh di tisu atau di sapu tangan kita. Jadi sekarang sih zaman itu udah begitu modern, gampang untuk kita mencari sesuatu yang bisa menampung kotoran tadi ya sehingga tidak mengotori tempat ibadah tersebut gitu. Jadi lebih daripada itu bukan hanya di dalam hukum makruhnya saja ya. Untuk kita melakukan atau meludah itu pada kita saat sholat. Bahkan untuk menjaga daripada kebersihan masjid itu adalah hal yang juga sangat penting. Karena dengan demikian kalau masjidnya bersih, masjidnya enak, ya, kemudian nyaman, orang juga betah di situ. Uang kasnya juga jadi banyak. Ya. Ini udah dipisit mulu tuh uang kas, masjidnya kotor kan gitu. Udah orang mikir dong nggak mau, kagak nyaman. Ya, jadi tempat ibadah itu dibuat sedemikian rupa agar apa? Agar mendatangkan kekhusyuan bagi orang yang beribadah di dalamnya. Dan itu harus itu. Ya. Harus harus diperhatikan hal-hal yang sedemikian tersebut. Kenapa? Ya orang bisa saja menjadi betah untuk berjamaah. Karena apa tadi? Karena tempatnya juga. Ya, tempatnya enak. Kemudian apa? Ya, yang pelayanannya, servisnya di dalam masjid itu bagus. Ya, kalau perlu ada kopi gratis gitu kan. Mungkin hebat udah. Ya, habis gratis jangan lupa siapkan infak terbaik 100.000 kan lumayan. Satu gelas kopi dibayar 100.000. 10 orang yang ngopi udah dapat 1 juta. Ya, kalah memang lewat itu. Jadi sebenarnya kalau kita maka itulah kita lihat coba di Masjidil Haram. Bagaimana 24 jam. Itu cleaning service itu nggak tidur-tidur istilahnya disip ya. Untuk apa? Untuk membersihkan masjid itu dari segala kotoran. Kalau dulu zaman saya tuh belum ada kayak mesin vakum. Jadi masih pakai sapu. Itu pagi-pagi tuh jam habis subuh tuh. Wah, kan banyak yang tidur tuh. Ya. Udah digeprak-geprakin udah. Sapuin. Itu bayangkan begitu gedenya ya. Ngatur masjid apa me, me, membersihkan masjid itu secara serentak kan hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Bisa nggak kayak seperti itu kita? Bagaimana coba kita ngurus masjid yang begitu besar? Karena itulah ya, kewajiban tuh. Makanya orang raja di sana dikatakan Khodimul Haramain. Dia merasa bangga itu jadi khodimnya 2 kota tanah haram. Kalau kita dikatakan merebut masjid aja, wah rasanya malu-malu banget gitu ya. Merebut masjid terhormat bro. Iya, terhormat. Ya. Jadi nggak usah malu atau bagaimana gitu. Katakanlah mungkin kita udah S2, S3 jadi merebut. Nggak apa-apa. Kalau nggak ada orang buat bisa jalan tuh masjid. Nggak bisa jalan. Nah itu pentingnya bang, kita memelihara masjid itu agar supaya ada kenyamanan di dalam orang itu beribadah. Dengan sebab siapa itu? Sebab merebut. Ya. Tiap hari
Apa yang dibersihin, dikasih pewangi, bukur, bakarin. Wah, bukurnya aja udah 14 juta sekilo. Tekor kan gitu ya. Jadi saya pernah datang ke satu masjid tengah kota yang begitu hiruk pikuk, ada di lantai 5. Itu pas kita masuk ke masjid itu, apa ya, udaranya apa adem gitu ya, pakai sentral, AC sentral. Kemudian apa? Itu apa, karpetnya itu ketika kita sujud itu enak wanginya. Wanginya wangi gaharu lagi. Tahu banget ya kalau aneh ke situ. Karena yang aneh demen tuh wanginya gaharu. Jadi orang itu iktikaf di situ berlama-lama nyaman gitu. Nyaman. Kayak di apa ya, Masjidil Haram ada aus tinggal ngambil air. Kan enak kan? Itu begitu harusnya dimulain. Nah, inilah hadis ini apa? Untuk memberikan satu pelajaran gitu ya. Jangan hanya sekedar kita lihat sisi makruhnya saja, tetapi imbas dan efek daripada hukum ini agar supaya menjadi apa? Menjadi satu acuan bagi kita di dalam memelihara kenyamanan tadi ya, kenyamanan. Jadi di samping eh, makruh kita meludah atau beriak, ya, dan juga apa? Lebih daripada itu bagaimana upaya kita untuk apa? Memberikan kenyamanan di dalam beribadah, menjaga gitu. Bukan jaga tempat. Sekarang tuh bukan gitu. Menjaga masjid ini agar supaya apa? Oh, agar supaya orang itu menjadi apa? Nyaman, kemudian dia tertarik, oh enak di sono, gitu ya. Kemudian di samping itu apa? Ada keheningan ketika kita melakukan ibadah. Jadi enggak apa, enggak ada dodoh gitu ya. Hiruk pikuk. Lalu Imam Tirmizi menjelaskan, qala wa fi al-babi an Abi Sa'idin. Ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Ya. Wa ibni Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, wa Anas bin Malik, wa Abi Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu adalah yang diriwayatkan di dalam kitab Al-Bukhari itu tadi. Qala Abu Isa wa hadithu Tariqin hadithun hasanun sahih. Imam Tirzi menjelaskan di dalam menilai daripada hadis ini bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Tariq tadi adalah hadis hasanun sahih. Kenapa? Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan Imam An-Nasai, ya, dan juga Ibnu Majah. Sehingga apa? Wal amalu ala hadza inda ahli ilmi. Maka orang-orang ahli ilm, yaitu para ulama, baik di kalangan sahabat, tabi'in, dan seterusnya, itu menjadikan hadis ini sebagai dasar, ya, di dalam mengamalkan, menerapkan bahwasanya makruh, gitu ya, kita itu melakukan yang namanya meludah itu di masjid, apa, di masjid ketika kita lagi sholat itu, ya, baik makruh untuk apa? Meludah di depan. Nah, kemudian sebagaimana yang diperintahkan, dia apa, hendaknya meludah di arah sebelah kiri atau di bawah kaki kiri gitu ya. Dan tadi kalau seandainya di sebelah kita itu tidak terdapat orang yang sholat atau tempat kita beludah itu adalah masjid yang gitu ya, dasar lantainya itu bukan apa, bukan lantai ya, seperti tadi ada tanah atau masih pasir, nah itu silakan saja. Tapi kalau sudah bentuk apa, dilapis dengan karpet, hambal, ya, atau ubin, ya, atau keramik, itu nggak bisa. Kenapa? Akan menambah talawus. Apa talawus, Ustaz Ska? Pencemaran. Ya. Akan menambah apa? Pencemaran kan? Kalau seandainya di atas hambal atau di atas lantai. Emang kita bisa gosok? Malah maka akan meluas. Ya. Kotoran itu akan semakin meluas. Nah, itu yang harus kita hindari. Memang itu adalah makruh, gitu ya. Tetapi ketika hukum makruh itu menjadikan apa, ibadah orang jadi terganggu,
bakal lebih berat lagi makruhnya gitu ya. Lalu waqala Imam At-Tirmizi menjelaskan, wa sami'tul Jaruda yaqulu, sami'tu Waqi'an yaqulu, lam yakdzib Rib'iyyur ya Rib'iyyu bin Hirashin fil Islami kadzbatan. Si Imam Tirmizi mengatakan, saya mendengar satu pernyataannya dari si Jarud, ya, salah seorang rawi hadis. Kemudian dia berkata bahwa saya mendengar Waqi, beliau berkata di dalam satu pernyataannya, lam yakdzib Rib'iyun, ya, ai Rib'iyyu bin Hirashin, belum pernah lam yakdzib. Si Rib'i ibnu Hirashin, dia belum pernah berdusta fil Islam, di dalam sepanjang keislaman dia. Kadzbatan, walaupun dengan satu dustaan. Ini adalah salah satu bentuk pernyataan wasfun li rawi namanya. Mengungkapkan tentang sifat bagi si rawi. Ya, dengan ucapan tersebut, ini merupakan apa? Li'annahu balagha a'la, ya, darajatil adalah wadzabt, ya, wasalahiyah, wasalahiyati ahadithihi fil ihtijaj. Jadi kalau ada ulama ahlu al-hadis atau ahli jarh wa ta'dil mengungkapkan kata-kata ini, berarti orang itu sudah nggak bakal diragukan lagi tentang riwayat hadisnya. Kenapa? Ini adalah salah satu kesaksian. Bagi siapa tadi? Rib'i ibni Hirash. Yang dianggap dia nggak pernah berdusta di dalam Islam sekalipun. Berarti orang ini benar-benar bersih gitu ya. Sehingga apa? Sehingga layak hadis yang diriwayatkan itu harus diterima. Karena itulah hadis yang diriwayatkan oleh si Rib'i bin Hirash ini adalah hadis yang tidak dipertentangkan di dalam di dalam riwayatnya. Nggak pernah bisa nggak dipertentangkan. Kenapa? Karena para ulama muhaddisin telah memberikan suatu kesaksian kepada beliau ini, dia orang yang telah mencapai satu derajat yang tinggi di dalam adalahnya, di dalam keadilannya, di dalam menyampaikan riwayat. Itu yang pertama. Yang kedua, karena al-dabt fir riwayat. Apa kalau kita bilang dabt? Bahasa Indonesia. Dabit. Ya, sangat namanya? Kuat, ya. Kemudian sangat memiliki keberhati-hatian di dalam penyampaian riwayat yang hadis diriwayatkan itu, sehingga tidak ada sedikit pun, ya, di dalam riwayat-riwayat dia ini, dhab itu artinya ad-dhabtu fil hifz, kekuatan daya daripada hafalannya si Rib'i ibn Hirash. Ini karena kuatnya hafalan dia yang nggak pernah melenceng di dalam penyampaian lafaz-lafaz hadis tersebut. Lalu dia orang yang udul, ya, di dalam riwayatnya, dan dilihat kebenaran hadis-hadis yang disampaikan oleh si Rib'i ini, sehingga nggak mungkin bisa ditolak di dalam ihtijaj, di dalam penggunaan hadis itu sebagai argumentasi di dalam hukum. Ini satu posisi yang dimiliki, ya, si Rib'i bin Hirash ini di dalam penyampaian riwayatnya. Lalu Imam Tirmizi juga menjelaskan, wa qala Abdurrahman ibn Mahdi athbatu ahlil Kufah, ya,
Qala Abdurrahman ibn Mahdiyun athbatu ahli al-Kufah Mansur ibnul Mu'tamir. Jadi ada dua orang. Yang pertama Rabi' ibn Hirash, yang kedua adalah Mansur ibn al-Mu'tamir. Ibn al-Mu'tamir. Gitu. Sehingga dua orang rawi ini adalah dua rawi yang dianggap sebagai handal di dalam riwayat hadisnya. Jadi nggak mungkin dan nih dia bisa apa? Bisa bohong nih orang. Nggak mungkin nih hadisnya menjadi hadis yang dhaif. Ya. Mansur ibn al-Mu'tamir. Ya bayangin aja asbatu ahlil Kufah. Jadi sekarang kan ada tinggal satu-satunya nih orang yang paling mantep lah kalau kita bilang gitu ya. Di dalam riwayat hadisnya itu adalah si Mansur ibn al-Mu'tamir. Ini kan apa kesaksian ya yang disampaikan oleh para ulama muhaddisin. Ya. Itu yang pertama. Yang keduanya hadis itu dari Qutaibah ibn Sa'id. Ya. Dari Abu Awanah, dari Qatadah, dari Anas ibn Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-buzaqu fil masjidi khati'atun wa kaffaratuha dabnuha. Ya, bahwa meludah di dalam masjid itu merupakan kesalahan. Dosa gitu ya. Wa kaffaratuha, bagaimana kita membayar kafaratnya? Apa namanya? Denda. Ya, membayar denda daripada kesalahan itu yaitu harus apa? Dafnuha. Harus ditanam. Ya, kalau tadi masjidnya ini apa? Masjid yang masih lantainya itu pasir. Nah, kalau lantainya apa udah marmer, masa kita ketok marmernya kan nggak mungkin. Malah kita rusak loh. Itu jadi adalah alasannya seperti itu ya. Kalau seandainya masjid ini masih lantainya pasir. Nah, itu kalau kita baca juga di dalam apa namanya keterangan Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim seperti itu. Ya. Dan hadis ini sesuai apa yang telah disaksikan dari riwayatnya Abi Umamah. Hadis itu marfu. Ya, dikatakan man tanakhama fil masjidi falam yadfanhu fasayyi'atun. Barang siapa yang meludah di dalam masjid, kemudian dia belum menanamnya, maka itu adalah suatu kejelekan. Ya. Wa indafanahu fahasanatun. Apabila dia menanamnya, maka itu adalah kebaikan. Jadi apa? Harus dihapus perbuatan yang dianggap tadi suatu kesalahan itu dengan cara apa? Nanam. Ya tadi alasannya. Kalau seandainya memang ada masjid itu yang lantainya masih pasir, kemungkinan masih bisa. Tapi kalau yang lantainya tadi dari marmer, ya atau hambal, bagaimana mau lipat gak hambalnya? Ya, itu nggak mungkin. Nah, dari situlah dianggap apa? Meludah itu adalah suatu apa? Kejelekan dan kesalahan bagi orang yang meludah. Kalaupun terpaksa itu di dalam kitab Majmu' dijelaskan. Ya, sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i. Maka apa? Beludahlah di ujung bajunya. Tapi jangan sampai keluar huruf yang dipahami seperti ya, kah ada suara, ada huruf nggak di situ? Kah. Ada kaf dan kha. Nah, kalau Imam Syafi'i itu ada pengecualian waktu dia meludah. Jangan sampai keluar dua huruf. Wa qala Abu Isa wa hadza haditsun hasanun sahih. Nah, sama Imam Tirmizi juga menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik tadi adalah hadis yang sahih. Gitu ya. Hadis yang sahih. Kenapa dikatakan hadis sahih? Karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Sehingga
argumen-argumen yang menjelaskan tentang makruhnya meludah atau beriak atau beringus sekalipun pada saat kita sholat di dalam masjid. Kalau sekarang di luar masjid gimana? Karena ini penjelasan ini di dalam apa? Di dalam masjid. Tetapi hadis itu menjadikan di dalam riwayat Abu Hurairah. Tadi kan dijelaskan, walaupun dia nggak menjelaskan tentang masalah masjid, tapi di sini dikatakan, idza qama ahadukum ila sholati. Di sini nggak dijelasin masjid ini. Jadi ada dua hadis itu yang menjelaskan. Yang pertama, apabila kita melakukan sholat di masjid ataupun kita melakukan sholat sendiri. Karena hadis Abu Hurairah tidak menjelaskan secara spesifik tentang sholat di masjid. Pokoknya orang di dalam sholat jangan meludah kalau tidak dalam keadaan terpaksa. Itu hadis Abu Hurairah. Sedangkan hadis Abdullah, ya, Tariq ibn Abdullah al-Muharibi tadi menjelaskan bagi orang yang sholat di masjid. Jadi ada dua. Mau sholat sendiri kayak, mau sholat di masjid, tetap hukumnya makruh meludah. Nah, jadi kalau di keterangan di dalam bab ini nggak ada yang menjelaskan sholat itu sendiri. Seakan-akan sholat itu di masjid. Nah sekarang kalau di dalam masjid sama aja, ya nggak ada bedanya bagi orang yang sholat di masjid atau di luar masjid. Sama hukumnya seperti itu. Ya, artinya apa tadi? Makruh. Makruh itu ada sesuatu yang dibenci. Makanya Imam Syafi'i itu membolehkan ketika dia dalam keadaan darurat, ya boleh. Asalkan jangan sampai keluar, ya, dari mulutnya itu dua huruf yang dipahami, yang akan membatalkan daripada sholatnya. Itu dijelaskan di dalam kitab, ya, Ya. Nah itu yang menyangkut dengan masalah al-buzaq. Ya, al-buzaq itu harus apa? Harus kita melakukannya dengan Dengan hati-hati. Jangan sampai menjadikan najis tempat kita sholat tadi. Ya. Nah ini yang kita bahas. Lalu selanjutnya bab tentang ini disambung lagi nih tentang sajadah. Ya, kita tinggalin dua bab disambung lagi oleh Imam Tirmizi di dalam bab ini. Ustaz, fadhol. Babun fi sajadati fi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa idza samaa'u syaqqat. Wa bihi qala haddatsana Qutaibatu bin Sa'id haddatsana Sufyan bin Uyainah an Ayyuba ibni Musa an Atha ibni Mina'a an Abi Hurairah qala sajadana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa idza samaa'u syaqqat. Wa bihi qala haddatsana Qutaibatu haddatsana Sufyanu an Yahya bin Sa'idin an Abi Bakri bin Muhammadin huwa bin Amri bin Hazmin an Umara bin Abdul Aziz an Abi Bakri bin Abdurrahman bin Al-Harithi bin Hishami an Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Qala Abu Isa hadithu Abi Hurairah hadithun hasanun sahihun wal amalu ala hadha inda aktsari ahli ilmi yarawna sujuda fi idza samaa'u syaqqat wa kabismi rabbika wa fi hadzal hadisi arba'atun minat tabi'ina ba'duhum an ba'din. Nah, sekarang masuk lagi di dalam pembahasan tentang sajadah, ya. Maja fi as-sajdati fi
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa idzas samaa'un syaqqat. Jadi setelah beberapa bab ya memisahkan kajian kita tentang dianjurkannya bagi orang yang membaca di dalam surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu surah Al-Alaq. Itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala wasjud waqtarib. Ya. Ini adalah salah satu surah mufassalah yang pendek. Ada berapa surah mufassalah yang ada sujud? Ayo hufaz. Ayo hufaz. Ada berapa nih? Surah mufassalah yang ada di dalamnya sujud tilawah. Ada 3. Surah An-Najm. Terus Al-Insyiqaq. Terus Al-Alaq. Ya. Ada 3 nih yang mufassalah. Hanya nanti ada perbedaan dan khilaf di antara para fuqaha mengenai sunnah sujud tilawah. Ya. Di dalam surah yang pendek. Ini kan surah pendek nih. Ya. Sujud tilawah itu harus apa? Harus memenuhi juga persyaratan. Sebagaimana kita sholat, sujud tilawah juga dibutuhkan syarat-syarat itu untuk sholat. Seperti apa? Thaharah. Diperlukan di dalam sujud tilawah. Jadi sujud tilawah itu memiliki syarat-syarat. Ya. Yang diantara adalah thaharah. Maka tidak sah sujud tilawahnya seseorang kecuali dengan thaharah. Itu sebagaimana menjadi ittifaq baina al-madzahib. Jadi para a'immah al-madzahib bermufakat orang yang sujud tilawah dia harus thaharah. Harus punya wudu, ya. Hadis yang dijadikan sebagai syahid di dalam bab ini ialah oleh Imam Bukhari, yaitu hadis yang diriwayatkan dari gurunya yang bernama Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id. Kemudian beliau meriwayatkan dari Sufyan ibn Uyainah. Ya. Kemudian Sufyan meriwayatkan dari Ayyub ibn Musa. Ya. Ayyub ibn Musa al-Umawi al-Makki. Kemudian beliau meriwayatkan dari guru yang bernama Atha ibn Mina. Ya, Atha ibn Mina. Dia thiqah. Kenapa Imam Bukhari meriwayatkan hadisnya di dalam kitab sahihnya, yaitu di dalam kitab Shaum. Dari Abu radhiyallahu taala anhu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Iqra bismi rabbik. Itu di dalam surah Al-Alaq. Jadi Abu Hurairah dia jadi makmum. Ya. Jadi makmum di dalam salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar salat. Jadi ada 2. Bisa orang mengikuti mendengar bacaan itu melalui imam atau melalui orang yang membaca. Jadi enggak harus menjadi imam. Ketika ada orang membaca surah yang di dalamnya itu ada apa? Ada surah sajadah, maka dianjurkan untuk sujud tilawah. Ya. Yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala wasjud waqtarib. Wa idzas samaa'un syaqqat, yaitu di dalam di dalam surah Al-Insyiqaq. Itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat 21 tuh. Wa idza quri'al Qur'anu
la yasjudun. Disitulah tempat kita melakukan sujud tilawah. Ya. Dan ini surat An-Najm ini belum disebutin nanti belakangan. Karena di surah An-Najm itu ada apa? Ada perdebatan pendapat, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari gurunya yang seperti tadi itu. Dari Qutaibah, dari Sufyan ibn Uyainah, dari Yahya bin Sa'id. Kalau hadis yang pertama, Sufyan ibn Uyainah meriwayatkan dari Ayyub ibn Musa. Tapi di dalam riwayat yang kedua ini, dari Sufyan ibn Uyainah, dia meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, kemudian dari Abu Bakar ibn Muhammad, yaitu Ibni Amr ibn Hazm. Kemudian dari Umar ibn Abdul Aziz. Ini nih tabi'in ini sanadnya nazil. Sanadnya nazil. Karena ada 4 tabi'in meriwayatkan satu dengan yang lainnya. Ya. Ini nadir, ya, jarang yang seperti ini. Padahal apa? Ada Sufyan ibn Uyainah itu kan dia langsung meliwatkan dari Abu Musa, namanya itu Ayyub ibn Musa. Kemudian dari Atha ibn Mina, dari Sufyan ibn Uyainah ke Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, itu cuma 2. Kalau di sini dari Sufyan, kemudian Yahya bin Sa'id, dari Abu Bakar bin Muhammad, kemudian dari Umar ibn Abdul Aziz, kemudian dari Abu Bakar bin Abdurrahman ibn al-Haris, baru dari Abu Hurairah. Nazil 2 tabaqah. Ya. Jadi ada 2 sanad. Sumber hadisnya dari Abu Hurairah. Maka dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mislah. Mislah apa nih? Mislah riwayat Sufyan ibn Uyainah an Ayyub ibn Musa an Atha ibn Mina an Abi Hurairah. Itu maksudnya. Jadi sama nih. Ini namanya hadis al-mutaba'ah. Karena sumber hadisnya sama. Yaitu dari siapa? Dari Abu Hurairah. Perbedaannya, para rawi yang sebelum Abu Hurairah itu, ya, di riwayat yang pertama dari Atha ibn Mina, kemudian di riwayat yang kedua itu dari siapa? Dari Abi Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Haris ibn Hisham. Jadi ini namanya mutaba'ah si siapa? Abdurrahman ibn Abi Bakar ibn Abdurrahman kepada Atha ibn Mina. Jadi ada dua hadis yang dijelaskan sebagai landasan argumennya Imam Tirmizi tentang masalah bacaan di dalam surah Sajadah dan juga surah Iqra dan juga Iza Sama Syaqqat ini untuk apa? Dianjurkan melakukan sujud tilawah. Ada 2 hadis. Dan hadis ini ya tetap hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih. Kenapa? Karena semua para imam muhaddisin itu meriwayatkan hadis ini kecuali satu Imam Bukhari yang enggak meriwayatkan hadis yang kedua tadi. Semuanya meriwayatkan. Jadi itu sebagai apa? Sebagai hujjah di dalam apa? Di dalam melakukan sujud tilawah pada kedua surah tersebut. Walaupun nanti ada perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Wal amalu ala hadza 'inda aktsari ahli ilmi. Maka apa? Dengan dasar hadis tersebut diberlakukannya oleh kebanyakan para ulama baik di kalangan sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in bahwa mereka berpendapat as-sujudah melakukan sujud tilawah fi izas sama'un syaqqat di dalam surah
Al-Insyiqaq, dan juga di dalam surah Iqra atau Al-Alaq. Kenapa? Karena jelas zahir hadis begitu. Udah deh, udah jelas kan? Bahwa apa? Memang ada hadis yang menunjukkan bahwa orang yang membaca di dalam surah Al-Insyiqaq atau di dalam surah Al-Alaq ketika dia mengatakan wasjud waqtarib atau wa idza quri'al qur'anu la yasjudun, maka dianjurkan untuk sujud tilawah. Bacanya gimana? Aqallu syai' dia membaca subhana rabbiyal a'la. Aqallu syai'. Kemarin kita udah sebutkan tuh doa sujud tilawah ya. Pada awal kajian kan kita udah bahas ya bacaannya. Wa fi hadza al-hadis, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, arba'atun minat tabi'in, ada 4 orang dari para karangan ulama minat tabi'in minal muhaddisin, ba'duhum an ba'din, ay ba'duhum yarwi an ba'din, sebahagiannya meriwayatkan dari yang lainnya. Jadi antara tabi'in dengan tabi'in meriwayatkan hadis itu, sehingga hadis ini menjadi apa? Nazil apanya? Sanadnya. Jadi hadis yang pertama itu lebih ali karena 2 tobakoh. Hadis yang kedua itu menjadi nazil karena ada 4 tobakoh di kalangan para tabi'in. Ya. Dan itu menunjukkan apa? Banyak turuk sanad riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada gurunya, yaitu adalah dari Qutaibah bin Sa'id. Baik. Kemudian ini adalah salah satu hadis yang menjelaskan tentang dianjurkan kita melakukan sujud tilawah di dalam apa? Ya, di dalam kita membaca surah Al-Alaq atau surah Al-Insyiqaq. Terus ada lagi? Lanjut. Ustaz. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadikumul muttasil ilal imam al-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bikum wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala babun ma jaa fi as-sajdati fi an-najmi. Wa bihi ilayhi qala haddatsana Harun bin Abdullah al-Bazzar al-Baghdadi qala haddatsana Abdus Samad ibnu Abdul Warith qala haddatsana abi an Ayyub an Ikrimah an Ibni Abbas qala sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha, yani an-najma wal muslimuna wal musyrikuna wal jinnu wal ins. Qala wa fil babi an Ibni Mas'ud wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Abu Isa hadits Ibnu Abbas haditsun hasanun sahih. Wal amalu ala hadha inda ba'di ahli al-ilmi yarawna sujuda fi surati an-najm. Wa qala ba'du ahli al-ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim laysa fil mufassali sajadatun, wa huwa qawlu Malik bin Anas, wal qawlu al-awwalu asahhu. Wa bihi yaqulu Thawri wa Ibn al-Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Wa fil babi an Ibni Mas'ud wa Abi Hurairah. Tadi nggak disebutkan di surah An-Najm minal mufassal. Ini baru dijelaskan di dalam bab selanjutnya, yaitu bab yang ke-403 tentang apa? Maja afis sajadati fi Najm. Jadi awal surah yang dianjurkan itu melakukan sujud tilawah adalah surah An-Najm. An-Najm itu adalah awal surah yang dianjurkannya untuk apa? Melakukan sujud tilawah. Yaitu awal sajadah nuzilat hiya fi surati An-Najm. Jadi Rasulullah ketika awal dia sejadah itu karena dia membaca surah An-Najm. Ya. Yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fasjudu lillahi wa'budu. Ayat yang
62 di dalam surah An-Najm. Nah, disitulah tadi sebagaimana diungkapkan terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama. Di surah Najm, Imam Malik menganjurkan untuk sujud, tidak menganjurkan, ya, untuk melakukan sujud. Imam Syafi'i menganjurkan untuk sujud, dan juga Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan juga yang lainnya, kecuali Imam Malik. Tapi di dalam salah satu riwayat, Imam Malik itu menganjurkan sujud tilawah di dalam surah An-Najm. Satu riwayat di dalam mazhab Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Babu ma jaa fis sajdati fin najmi. Bab ini menjelaskan hadis dianjurkannya untuk kita melakukan sujud di dalam surah An-Najm. Kita langsung saja, hadis ini dari riwayatnya Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha, yakni An-Najm. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud di dalam surah An-Najm tadi, ya. Wal muslimuna, kemudian orang-orang muslim pun ikut sujud. Wal musyrikuna, dan juga orang-orang musyrik. Nah, ini yang jadi permasalahannya. Wal jinnu wal insu, dan begitu juga, ya, jin dan manusia yang lainnya melakukan sujud ketika turun surah ini, surah sajadah ini, yaitu wa'budu lillahi fasjudu lillahi wa'budu. Karena apa? Karena memang sudah menjadi satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tentang masalah yang berkaitan dengan wal musyrikuna ini ada perdebatan di antara para ulama mufassirin dan juga ulama muhaddisin. Banyak riwayat-riwayat yang tidak sesuai di dalam menjelaskan tentang masalah sujudnya orang musyrik. Dan itu banyak Banyak tadlis dan tahrif. Banyak tadlis dan tahrif. Sebagaimana yang diceritakan di dalam tafsir At-Tabrani. Itu dijelaskan tentang terjadinya pemahaman-pemahaman yang menyimpang tentang masalah sujudnya orang-orang musyrik ketika Rasulullah SAW sujud. Ya. Jadi Imam Al-Qurtubi itu menjelaskan bahwasanya kenapa ke orang-orang muslim Rasulullah SAW sujud, dan orang-orang yang beriman ketika itu sujud bersama Rasulullah. Kenapa orang musyrik juga ikut sujud? Apa urusan? Dengan ikut sujud kepada Rasulullah. Apa sebabnya? Tentu ada sebabnya kan. Ya. Jadi begini, ada suatu kejadian pada satu hari Rasulullah SAW ini membaca surah An-Najm. Dengan apa? Dengan secara tartil. Ya. Kemudian, ini ada kesempatan. Siapa? Setan telah memperhatikan, mengambil ancang-ancang. Untuk apa? Untuk menipu, menyebar hoax. Gitu ceritanya nih. Kepada orang-orang musyrik. Jadi ini gara-gara setan ini yang punya kerjaan. Jadi dia menyusup bersama Rasulullah SAW ketika Rasulullah membaca surah An-Najm. Ya, namanya iblis, dia mau cara bagaimana aja kan bisa aja. Mau pakai akun fake dia bisa.
mau pakai akun yang jelas-jelasan dia bisa juga gitu ya. Yang namanya juga iblis. Jadi emang tugasnya ngadu kan iblis begitu ya. Yang nggak benar disampaikan seakan-akan benar. Yang benar disampaikan seakan-akan nggak benar. Ya itu selalu begitu. Nah, ketika si iblis ini tarakab, apa kalau kita, dia memperhatikan, mengambil ancang-ancang, mengambil suatu kesempatan untuk masuk si setan ini pada bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika sampai pada satu sakanat, artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membacanya dalam keadaan khusyuk dan tenang, dan orang-orang ketika itu memperhatikan bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itulah si iblis ya menirukan suaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama seperti nagam yang dibaca oleh Rasulullah, dia tiru sama si setan tadi. Jadi ini di tengah ada orang musyrik. Ketika Rasulullah baca itu ada orang-orang musyrik. Dia baca sama setan nih. Didengarkan kepada kupingnya orang-orang musyrik tadi. Seakan-akan Rasulullah membaca salah satu apa? Salah satu surah yang dijelaskan ketika Rasulullah SAW sampai kepada bacaan apa? Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manatas thalithata al-ukhra. Disitulah si setan itu mulai mengambil apa? Tipu dayanya. Jadi bukan ini yang disampaikan. Lain lagi. Ya, ayat itu dirubah yang seakan-akan ini seakan-akan Rasulullah nih yang membaca. Mana ayatnya? Ya, fatilkal gharani kal ula. Ya. Fatilka gharani ka al ula wa inna syafa'atahun la turja. Itu seakan-akan apa? Bacaannya Rasulullah. Padahal Rasulullah nggak baca itu. Rasulullah membaca apa tadi? Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata as-salisatal ukhra. Tapi dia tadlis suara itu dengan apa? Dengan tilkal gharani tilka gharani kul ula wa inna syafa'atahunna la turja. Jadi gharanik itu diartikan malaikat karena orang-orang musyrik itu percaya kepada malaikat. Dia nggak percaya kepada Allah, tapi dia lebih percaya kepada malaikat dan para berhala-berhala itu. Ya. Yang seakan-akan apa? Pertolongannya para berhala itu akan apa? Bisa diharapkan. Jadi kayaknya Rasulullah kok nggak muja daripada si berhala-berhalanya dan Tuhan-Tuhannya orang musyrik gitu. Ini kan dibohongin namanya. Padahal Rasulullah tuh nggak pernah nyampein. Karena Rasulullah lagi baca dengan kekhusyuan dan para sahabat juga demikian pula. Nah inilah. Jadi di dalam ini kalau kita bilang ini ada serangan pajar. Ya, ada serangan pajar nih dari siapa? Dari iblis. Ya. Ketika dia disampaikan sama iblis ke kupingnya orang-orang musyrik, jadi bangga nih orang musyrik. Loh, lihatin tuh Muhammad. Kenapa? Enggak pernah dia muja yang namanya Tuhan kita kecuali hari ini. Padahal dia dibohongin sama si musyrik. Ini kan untuk membuat apa nih? Membuat kegaduhan. Yang seakan-akan Rasulullah percaya sama dia punya apa? Tuhan kan gitu. Ini aneh gitu kan. Ini ada yang plesetin gitu. Jadi banyak tafsiran-tafsiran ini menyimpang. Yang seakan-akan iblis itu
mempengaruhi terhadap bacaannya Rasulullah. Padahal nggak mungkin. Apa iya Rasulullah bisa dipengaruhi sama iblis? Rasulullah ma'asum. Para nabi itu ma'asum. Jadi banyak hikayat. Muhadisnya juga banyak nih yang menceritakan hal ini, tapi agak sedikit meleset gitu ya, dari dari jalur yang benar. Mufassirin bukan banyak sekali. Min kibaril mufassirin. Tetapi kalau kita membaca kitab tafsir Imam Qurtubi itu lebih lebih aslam. Disitulah Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan tentang surah Al-Hajj sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi. Sehingga Sehingga ini jauh dari plesetan-plesetan, ya. Karena Karena kebanyakan mufassirin itu demen dengan kisah-kisah yang agak unik, gitu ya. Tentang Tentang tadi tuh ada kisah setan baca ayat kan gitu ya. Terlalu diadopsi gitu ya. Sehingga Sehingga bagi orang yang benar-benar lurus di dalam berpikir tentang ismahnya Rasulullah SAW, ini nggak mungkin kena. Ini nggak mungkin bisa seperti itu. Ini adalah upaya si iblis saja yang mau menipu daya tentang tentang bacaan itu yang seakan-akan dari Rasulullah SAW. Padahal bukan. Setiap nabi yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan di situ ada setan, iblis berupaya di dalam di dalam keinginan para rasul itu, dia berusaha masuk ke dalam bersama wahyu Allah Subhanahu wa taala yang seakan-akan itu adalah wahyu. Dan dia berupaya untuk untuk melakukan satu tipu daya gitu ya kepada para rasul. Tapi nggak bisa. Itu sudah sudah dinetralisir oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin masuk ke dalam pemikiran atau ucapan atau hatinya para rasul tersebut. Sudah dinetralisir, sudah dijaga. Jadi nggak mungkin setan itu untuk melakukan wiswasnya, godaannya kepada para Rasulullah SAW. Nah, ini bahagian yang perlu untuk kita yang untuk kita cermati, agar supaya jangan pernah ada di benak kita bahwa Rasulullah tergoda atau mengucapkan hal yang yang di luar gitu ya, daripada keharusan yang memang harus disampaikan. Jadi nggak mungkin si Rasulullah SAW ini memuja para berhalanya orang kafir. Yang memuja itu adalah tadi? Bisikan-bisikan setan yang disampaikan kepada para orang-orang musyrik, yang seakan-akan Rasulullah memuja, padahal nggak pernah gitu ya. Itu yang lebih yang lebih lurus di dalam mengartikan ayat tersebut. Karena banyak sekali itu tafsirannya, panjang sekali ya. Saya sampai capek ngelihatnya. Mana yang lebih pantas untuk disampaikan? Karena kalau yang semuanya kita sampaikan akan bingung kita. Yang seakan-akan ada pengaruh gitu ya. Rasulullah dipengaruhi oleh setan, akan mustahil. Masa menjadi menjadi bahaya kita ya kan? Keluar nanti dari akidah yang sebenarnya. Kenapa? Kita anggap bahwa Rasulullah nggak maksum. Jadi ini kan ada satu limit, batas yang begitu tipis, yang seakan-akan Rasulullah yang membaca, padahal bukan Rasulullah SAW. Sehingga setan mengatakan kepada para orang-orang musyrik tadi ya, bahwa seakan-akan Rasulullah memuja berhalanya. Gitu. Ini sampai ramai di kalangan para orang-orang musyrik Mekah ketika itu, yang seakan-akan Rasulullah nyerah. Nah, Rasulullah nyerah gimana? Rasulullah nyerah. Ada Rasul yang nyerah dakwah. Itu bukan Rasul namanya. Ya. Ini kan tipu dayanya tuh. Nah, ini kan kadang-kadang jangan lihat kalau sekarang nih dia menyampaikannya copy paste nih. Tapi belum tentu apa yang dikatakan oleh orang tersebut
itu yang dimaksud. Ya. Jadi kita harus klarifikasi dulu nih. Ya. Ini benar nggak? Nah, kita lihat dong orang yang berkata itu. Apakah ia mengatakan hal yang bisa menyimpang dari aturan-aturan dan norma-norma agama? Kan nggak mungkin. Apa iya Rasulullah keluar dari sistem dakwah yang memang sudah apa? Yang sudah diperundang-undangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nggak mungkin lah orang yang masuk bagaimana? Gitu ya. Sehingga apa? Sujudlah. Siapa tuh? Orang-orang kafir ini ya, yang seakan-akan ada persetujuan. Padahal nggak ada urusannya. Ente sujud-sujud aja mah. Sama berhala ente. Kan gitu. Rasulullah sujud kepada Allah. Bukan kepada berhalanya. Atau karena apa? Mungkin orang musyrik itu bangga ketika dibohongin sama setan. Lihat tuh Muhammad aja dia mau sujud. Dia ikut sujud juga kan. Padahal nggak begitu. Beda. Anda sujud ke sana dengan berhala. Saya sujud kepada Allah. Tetapi itulah terjadi. Kenapa? Karena Allah sudah memerintahkan untuk apa? Fasjudu lillahi wa'budu. Suka nggak suka, lu harus sujud. Gitu kalau kita bilang. Sebab itu relatif. Relatif kan? Sebabnya itu boleh ditipu, boleh nggak ditipu. Boleh dengan ikhlas, tapi Allah paksa dia untuk sujud. Ya. Jadi Allah tuh bisa aja merekayasa dengan apapun. Ya. Nah, cuman kan perselisihan di antara para ulama mufassir ini kan jadi rame gitu ya. Lapak itu jadi rame. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan keangkuhannya. Kepada siapa? Kepada makhluk. Anda suka atau Anda nggak suka? Anda harus bersujud kepada saya. Melalui apapun, terserah gitu ya. Dipaksa. Tapi dia nggak merasa mereka itu direkayasa. Yang direkayasa iblis lagi. Kan gitu ya. Tapi kan akhirnya apa? Dia ngikutin sujudnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang seakan-akan Rasulullah menghormati berhala. Tapi nggak ada urusan dengan berhala. Sujud kepada Allah kan. Dibohongin itu setan. Emang setan tukang bohong. Tapi walaupun dibohongin, suka nggak suka dia tetap sujud. Dah kan gitu ya. Ngikutin siapa tuh? Ngikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan manusia, jin aja sujud. Jin aja sujud kan. Jadi nggak ada di alam ini yang bisa angkuh gitu terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan secara paksa. Nah, ini ada kisah salah seorang yang udah tua di kalangan Quraisy itu nggak bisa sujud. Dia nggak mau sujud karena keangkuhannya. Terus diambil debu, pasir, taruh liralan di jidatnya. Yang seakan-akan dia sujud di atas debu tadi. Terus orang ini mati dalam keadaan kafir pada saat peperangan Badar. Itu ada kisah seperti itu. Jadi orang yang menantang sujudnya Allah dibinasakan. Iya, sampai begitu. Ini orang musyrik, dia nggak percaya sama Allah. Ya. Tetapi dia nggak mau sujud. Kenapa itu nantang? Ngapain gue sujud? Sekarang apa? Ambil aja pasir taruh di jidatnya gitu. Kan sama aja kayak orang sujud kan? Karena nguntukin apa? Dahi tadi di lantai di bumi tadi, di tanah. Kita ambil pasir ditaruh di jidatnya, mati dia. Nggak aman juga. Itu apa? Allah bisa buktiin keangkuhan kamu, saya akan bayar kontan. Kalau kamu angkuh kepada saya, ya, saya akan bayar kontan. Dia bayar kontan waktu peperangan Badar, mati dia. Nah, itu bagaimana coba? Nggak sempet dia tuh ya untuk bergerak lama-lama. Jadi kalau Allah sudah mau merekayasa, apapun akan terjadi. Ya, dengan atau tanpa usaha Anda. Pasti hukum itu akan jatuh. Itu udah rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini loh menjadi apa? Menjadi kejadian yang luar biasa itu ketika surah Sajdah ini yang pertama kali Allah turunkan di dalam surah An-Najm itu. Ya. Karena Allah memerintahkan semuanya untuk sujud, nggak ada terkecuali. Mau setan, mau manusia, mau musyrik, mau muslim, sujud. Cuman ada yang satu direkayasa gitu.
Nah itu jadi apa? Jadi di dalam surah An-Najm ini kita lihat bahwa apa? Bahwa dianjurkan bagi orang yang mendengar ya surah Sajdah itu untuk ikut sujud. Kenapa? Karena Sayyidina Abdullah ibn Abbas sujud berserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Tirmizi menjelaskan di dalam bab ada memang hadis yang diriwayatkan itu dari Abdullah ibn Mas'ud dan juga dari Abu Hurairah. Dua hadis ini ya adalah hadis yang cukup masyhur tentang masalah sujud Rasulullah di dalam surah An-Najm tadi. Itu masyhur sekali. Lalu apa? Apakah hadis yang tadi sahih? Ini hadis sahih. Ya. Kenapa? Imam Tirmizi menjelaskan hadis Ibnu Abbasin hadisun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Dan juga dari riwayat yang lain yaitu di riwayatnya Abi Ma'mar dari Abdul Waris. Ini kesemua riwayat yang dianggap sahih oleh kalangan para muhaddisin. Hadis ini sahih. Tetapi ketika penerapan sujud itu tidak menjadi kesepakatan. Tidak menjadi kesepakatan. Kenapa? Karena hukumnya ini sunnah. Bukan dianggap wajib. Oleh para ulama. Maka Imam Tirmizi mengatakan wal amalu ala hadza 'inda ba'dhi ahli ilmi yarawna as-sujuda fi suratin najm. Maka dengan dasar hadis ini berpendapat para ulama bahwa dianjurkannya untuk apa? Melakukan sujud tilawah pada surah An-Najm. Yang pertama ini ulama mengatakan dianjurkannya, disunnahkannya untuk apa? Sujud tilawah. Pada saat sampai kepada ayat fasjudu lillahi wa'budu sujud. Baik dalam keadaan salat, ketika kita membaca surah ini dalam salat dianjurkan. Atau di luar apa? Di luar salat, ketika lagi kita membaca Al-Qur'an. Wa qala ba'du ahli ilmi. Nah, ini. Jadi enggak mufakat secara aklamasi hadis ini untuk dijadikan sebagai argumentasi dianjurkannya untuk sujud tilawah. Sebagian para ulama min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairu ya wa ghairihim dan juga dari ulama ya, tabi'in laisa fil mufassali sajdatun. Tidak ada di dalam surah Mufassal dianjurkannya untuk sujud. Tidak ada. Menurut siapa itu? Menurut sebahagian para ulama. Baik di kalangan muhaddisin atau fuqaha. Pendapat itu siapa yang mengadopsi? Pendapat itu diadopsi oleh wa huwa qaulu Malik ibn Anas radhiyallahu taala anhu. Itu adalah pendapatnya Imam Malik. Jadi Imam Malik di dalam satu riwayat dia nggak ada di dalam surah Mufassal yang 3 itu, ya, sujud sajdah nggak ada. Berbeda dengan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, Imam Hanafi. Dia ada sujud yang namanya sujud tilawah di dalam surah Al-Mufassal. Ya. Wal qaulul awwalu ashah. Imam Tirmizi menjelaskan pendapat yang pertama yaitu pendapat siapa nih? Orang-orang yang menganjurkan sujud tilawah di dalam surah Al-Mufassal itu lebih ashah daripada pendapatnya Imam Malik. Imam Malik siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Murid berani banget loh. Kan gitu ya. Lu anggap kaul lu lebih lebih kuat dari kaul gurunya. Kan gitu. Itu dilihat apa? Dilihat konteks hadis. Konteks hadis. Karena Rasulullah SAW ya pun pernah tidak sujud ketika
dibacakan surah An-Najm. Nanti akan datang itu babnya. Ya. Jadi nggak jadi masalah guru sama murid itu berbeda. Ya, pendapat atau berbeda pendapatan. Jadi jangan marah gitu. Ini biasa-biasa aja lah. Ya. Kenapa? Karena kedua a'immah ini memiliki argumen-argumen yang kuat, bukan hanya sekedar mengikuti narasi pendapat orang lain. Tidak. Saya menggunakan argumen tersebut sesuai dengan yang saya dapati dari apa? Dari hadis yang sama di dalam surah An-Najm. Rasulullah pernah sujud dan Rasulullah pun tidak sujud. Artinya kan pernah kan? Kalau nggak pernah berarti apa? Sujud harus wajib. Nah ini Rasulullah juga pernah ninggalin. Berarti kan kagak? Ya kagak harus gitu. Nggak seperti itu. Itu alasan itu banyak sekali. Yang diambil, yang diistinbat oleh Imam Asy-Syafi'i. Di dalam masalah dianggapnya bahwa surah Al-Mufassal itu tidak dianjurkannya untuk sujud tilawah. Gitu. Maka yang pertama itulah ya, wabihi yaqulu Ats-Tsauri. Imam Ats-Tsauri mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa apa? Bahwa sujud di dalam surah Mufassal tidak dianjurkan. Wa Ibnul Mubarak, ya. Wa Ibnul Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa fil bab an Ibni Mas'udin wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Nah, jadi kan ada kayak pendapat silang pendapat di dalam masalah ini, itu menunjukkan apa? Hukum yang pertama adalah sunnah. Jadi tidak wajib. Karena perintah tadi pasjudu lillahi wa'budu. Pasjudu lillahi kan fi'il amr. Kalau fi'il amr itu biasanya apa? Ya dulu alal wujub. Tetapi enggak. Oh, Rasulullah pernah ngerjain dan juga pernah ninggalin. Sehingga itu dianggap sunnah. Tapi kalau orang kita nih Syafi'i, tapi kita kalau membaca surah itu kita sujud boleh enggak? Boleh. Kenapa? Ada hadisnya. Sahih enggak hadisnya? Sahih. Ya udah, kalau sahih kita mau ngamalin enggak jadi masalah. Bukan berarti berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Kenapa? Mengamalkan hadis. Itu yang penting. Mengamalkan hadis. Sekalipun Anda sujud sekali, udah. Seumur hidup, udah itu mengamalkan hadis itu. Nggak mau sujud lagi. Kenapa? Karena sunnah. Loh kok nggak ngikutin? Ya kan saya udah pernah ngelakuin dulu. Gugur. Jadi udah gugur di dalam sunnah itu. Jadi jangan sampai nggak sama sekali. Ini mentang-mentang Imam Syafi'i aja nggak anggap. Oh jangan. Ini ada dasar loh hadis. Dan itu hadis sahih. Ya. Jadi walaupun dikatakan itu tidak menjadi suatu keharusan atau continue, tapi ingat ini adalah hadis yang sahih dan itu bahagian daripada sunnah Rasulullah SAW, dan Rasulullah melakukan dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya kita juga melakukan dong. Masa nggak sama sekali? Yang benar aja kita kata umatnya tapi nggak ngikutin sunnah. Ya, kerjain. Bukan berarti kita mukhalafah dengan imam kita, Imam Syafi'i. Tidak seperti itu. Nah, ini adalah hal yang perlu untuk digarisbawahi. Jadi tidak selalu tadi yang dikatakan kita ini harus ngikutin mazhab kita. Lalu ketika itu ada hadis, ini kan fadail, ini fadilah. Ini nggak ada urusan dengan masalah yang sifatnya fundamental gitu kan. Jadi kalau emang itu dianjurkan, kenapa enggak kita lakukan? Boleh-boleh saja kita melakukan hal tersebut. Jadi boleh kita sujud tilawah di dalam surah Al-Mufassal.
Boleh tuh. Baik al-insyiqaq atau di dalam surah Al-Alaq atau di dalam surah An-Najm. Walaupun sebahagian di antara kalangan ulama itu menganggap termasuk Imam Syafi'i tidak bagian daripada jadi mengikuti hadis itu ya adalah hal yang perlu bagi kita ini. Kenapa? Karena kita membaca hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada hukum yang menyangkut dengan pelaksanaan melalui hadis tadi, di apa? Harus dilaksanakan walaupun sekali dalam seumur hidup tadi. Ini menjadi perdebatan nih di antara para ulama ya, di kalangan muhaddisin ya. Jadi nggak apa-apa, boleh dilakukan. Dan insya Allah itu dapat apa? Dapat pahala, nggak dapat dosa. Ya. Jadi kalau kita sujud nggak dapat dosa, insya Allah dapat pahala gitu. Kemudian insya Allah nanti kita akan lakukan lagi maja apis sajdah bin najmi. Jadi kalau yang tadi waktu dianjurkan untuk sujud tilawah di dalam surah Najm, karena itu Rasulullah melakukan. Lalu apa? Di sini ada juga hadis di mana Rasulullah nggak melakukan untuk sujud apa? Sujud tilawah di dalam surah An-Najm. Jadi kan ada dua tuh. Ada Rasulullah mengerjakan, ada juga Rasulullah tidak mengerjakan. Ini kan menandakan bahwa hukum itu adalah sunnah. Ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi kajian kita di bab yang selanjutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna ya Allah min ibadika as-salihin wa min al-ulama'ika al-'amilin wal mukhlisin aqulil muhajjalin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa satizatina wa liman awsana wa liman ahsana ilayna innaka antal ghafurur rahim jawadun karim ya Allah ya akramul akramin. Allahumma barik fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurruhum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma inna naj'aluka fi nuri a'daina wal zalimin wal hasidin. ونعوذ بك من شرورهم اللهم من أرادنا بسوء فرد كيدهم إلى نحورهم إنك قوي عزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.